Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Muslim atau apa? Saya Kristen Bang Edis. Oke, baik, langsung saya turunkan dulu ya Bang ya. Maaf Bang ya, saya turunkan dulu. Maaf, saya turunkan. Teman-teman sekalian, saya informasikan dulu ya kepada teman-teman. Teman-teman, channel kita ini bukan seperti channel gosip begitu. Jadi teman-teman, karena kita diskusi antar agama atau diskusi lintas iman, maka saya itu memberi kesempatan kepada yang muslim. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Ya, biarlah Donditan dan Irene Handono yang dua-duanya halu. Kalau kita jangan seperti itu ya. Kita itu membahas sesuatu harus objektif. Begitu. Tidak boleh kita membahas Islam sementara kita dua-duanya Kristen. Itu nanti tidak fair jatuh-jatuhnya ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, lagi tap-tap layar lagi ya. Kencengin dulu tap-tap layarnya supaya kita tidak kena PL lagi ya. Seperti kemarin-kemarin. Oke. Kita kasih naik ada saudara. Sebentar ya. Kesempurnaan ya, silakan. Oh, lari dia saudara-saudara. Kita kasih naik ada. Ini masih ada nih, kesempurnaan. Ini muslim teman-teman. Ada kencur. Ya, selamat malam, kesempurnaan. Halo. Anda muslim ya? Nah kan, kabur dia kan? Ya teman-teman, seperti saya bilang ya, tema ini teman-teman sebenarnya adalah tema yang begitu mudah dan gampang untuk membuktikan bahwa sesuatu itu adalah barang KW atau barang plagiat. Nah, kalau teman-teman tahu ya, yang namanya KW atau kalau di Indonesia istilahnya KW itu ya, atau plagiat atau tiruan, itu biasanya itu muncul belakangan dan kualitasnya itu aneh begitu. Seperti itu. Sehingga kalau kita memeriksanya dengan teliti, kita akan ketahui bahwa yang namanya barang diplakan itu memang dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, itulah yang kita bahas kemarin sama Wafi. Nah, teman-teman, kemarin itu kita itu membahas mengenai 2 Samuel pasal 12 yang dijiplak di kitab mereka. Jadi kalau teman-teman nonton ya, ini kita refresh kita penyegaran kembali. Saya membawa satu isu kepada Wafi di mana kitabnya mereka itu melakukan penjiplakan terhadap Alkitab, terhadap Bible. Di bagian mana? Di bagian perzinahan Daud. Jadi ketika Daud mengambil istrinya Uria, ya, dia ditegur oleh Tuhan dengan perantaraan seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Karena banyak juga orang Kristen juga yang nggak baca Alkitab, saya ngerti. Tetapi tidak separah dari tetangga sebelah. Tidak separah tetangga sebelah. Jadi teman-teman, ketika Nathan itu datang kepada Daud, nah, Nabi Nathan ini membawa sebuah perumpamaan. Coba teman-teman buka, atau saya minta bantuan dulu ya. Oke.
kita minta bantuan dulu nih. Coba kalau ada orang Kristen yang mau naik, biar dia saya suruh bantu dulu, saya suruh bukakan dulu ya. Kalau misalnya kita coba ya sebentar ya. Sebentar. Sabar ya. Samuel M. Turnip. Coba ini, kayaknya Kristen ini. Atau ini saja nih. Amos Friendly Rajab. Silakan, Amos. Halo Amos. Iya, malam Bang. Ya, silakan nyalakan dulu Amos. Makasih Win. Sabar Bang. Bang Amos, ini Anda Kristen? 100% Kristen Bang. Iya, silakan Bang. Anda mau naik ke sini mau ngapain Bang? Tidak, saya cuma enak aja lihat Bang Edis. Lalu? Jaringan apa Bang? Oke, baiklah saya turunkan ya kalau gitu ya Bang ya. Oke, banyak juga. Ini banyak juga yang nggak jelas nih teman-teman. Ya. Ya, tidak masalah teman-teman ya. Kita maklumi karena memang penonton di TikTok ini memang orang-orang random, banyak sekali orang-orang random. Dan saya mengetahui itu teman-teman. Yang benar-benar di sini itu hanya kurang lebih ya 10%. Yang 90% ya orang-orang random lah. Ya. Oke, melanjutkan yang tadi ya, Jadi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 itu, kalau teman-teman, ya silakan teman-teman buka dulu, saya kasih kesempatan untuk membuka Alkitabnya. Atau saya bukakan saja dari sini ya. 2 Samuel pasal yang ke-12, di mana di situ dikatakan bahwa Nabi Nathan itu datang menemui Daud dengan membawa sebuah perumpamaan. Ingat sekali lagi ya teman-teman ya, dengan membawa sebuah perumpamaan. Bagaimana perumpamaannya? Kurang lebih, saya persingkat saja, kurang lebih begini. Nabi Nathan berkata kepada Daud begini, Daud, ada 2 orang di dalam suatu kota. Yang seorang itu memiliki banyak kambing domba. Sementara yang lain itu hanya memiliki 1 ekor saja. Nah, suatu waktu datanglah seorang pengembara yang mampir ke rumah si orang kaya ini. Nah, karena si orang kaya ini sayang menyembelih 1 ternaknya begitu, akhirnya dia ambillah ternak, satu-satunya ternak dari kepunyaan si miskin ini, dan menyembelihnya dan memberikan kepada seseorang yang datang itu, tamu yang datang itu. Nah, mendengar perumpamaan yang diungkapkan oleh Nabi Nathan itu, Daud berkata begini, sesungguhnya orang itu harus dihukum mati, karena dia telah berbuat sangat jahat. Dan terhadap si kepunyaan si miskin itu, dia harus menerima gantinya 4 kali lipat. Nah, lalu Nathan berkata, sesungguhnya engkaulah orang itu, wahai Daud. Nah, lalu Nathan menjelaskan, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepadamu bla 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 dan seterusnya, tetapi dengan keji engkau mengambil ya istri Uria orang Het itu. Nah, sehingga mendengar peringatan yang diberikan oleh Nathan itu, Daud itu menyesal dan bertobat. Nah, itulah isu yang kita bahas, yang saya bahas semalam di tempatnya Uncu PI. Nah, banyak teman-teman Uncu PI, apalagi Uncu PI nggak tahu ya. Banyak umat RT sebelah yang tidak tahu begitu, bahwa di dalam kitab mereka, yakni di dalam Quran, di dalam surat Hud, surat Sad, ayat yang ke-21 sampai 25, itu ada cerita bahwa apakah telah sampai kepadamu berita tentang 2 orang yang datang kepada Daud. Nah, jadi menurut versinya Quran, yang datang kepada Daud itu adalah 2 orang. Nah, menurut versi Alkitab, yang datang itu seorang diri dengan membawa perumpamaan akan adanya 2 orang. Nah, sementara di dalam Quran ada 2 orang datang menemui Daud dengan cara melompat pagar. Nah, ketika saya tanya itu semalam sama Gus Wafi, biasalah Gus Wafi muter, akhirnya mewek, kemudian datanglah Mila dan turunkan.
Seru itu semalam itu pokoknya. Ya. Nggak tahu kalian, apakah kalian nonton, teman-teman? Nonton nggak kalian? Nah, sebagian ada yang nonton, sebagian enggak ya. Sebagian ada yang nonton, sebagian enggak. Seru itu. Nah, itulah saya membahas sama si Gus Wapi, saya bilang begini. Di antara dua cerita yang berbeda ini, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu di antaranya itu melakukan plagiatisme atau penjiplakan. Nah, saya uraikan kepada dia panjang lebar. Sebenarnya dia tahu betul apa yang kita maksud, apa yang saya maksudkan itu. Nah, cuman karena wajahnya sudah memerah, ya kan, sudah mulai pening, ya kan, seperti biasa. Kalau sudah terpepet, ya, kalau nggak nurunkan, ya biasanya lapor polisi. Ya, begitulah. Seperti itu. Oke, saya berharap nih ada seseorang yang datang kemari untuk menggantikan Yusuf PI dan Wafi semalam yang sudah gelagapan akhirnya menurunkan saya. Semoga ada yang menggantikan. Apakah mereka berani menjawab isu ini? Nah, isu ini jarang kita bahas nih. Ini isu plagiatisme di dalam kitab suci ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Agus, coba nih. Agus W. Ya, selamat malam saudara Agus W. Halo Bang Edi, selamat malam. Selamat malam Agus W. Anda Muslim atau Kristen, Bang? Wih, ini hampir 8 bulan saya nonton, baru saya naik. Ya, Abang Muslim atau Kristen? Saya Hindu, Bang. Ya, terus mau ngapain Bang sini, Bang? Nggak tahu, Bang. Baik, langsung kita turunkan ya teman-teman ya. Baik. Ya, silakan Bang, silakan. Yang mau naik ke sini, kalau nggak jelas langsung kita turunkan ya. Anda naik ke sini ditanya nggak tahu mau ngapain ya. Berarti Anda sebenarnya goblok. Ya saya bilang aja goblok gitu. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian naik ke sini terus kalian bilang nggak tahu, kalian jangan sakit hati kalau saya bilang begitu ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kalian naik ke sini terus kalian bilang nggak tahu mau ngapain, kalau saya bilang goblok, jangan sakit hati. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sim ya, silakan sim. Oke, atau kita bersihkan dulu saja ya, kita bersihkan. Banyak orang-orang yang bagi teman-teman yang nonton saya sama Gus Wafi, boleh Halo, how are you? Boleh kalian meneruskan menanggapi yang semalam terputus itu, tertunda. Karena di channelnya mereka, teman-teman, mereka itu udah terguncang. Nggak ada satupun mereka yang sanggup begitu. Karena ini isu dua arah loh, ya. Itu sudah jelas terjadi yang namanya plagiatisme di situ. Atau penjiplakan. Ya, silakan. Kita kasih. Macet-macet, Bang. Selamat malam. Ya. Malam, Selamat malam, Bang. Bang, Selamat abang malam. ini Islam atau Kristen? Nah, ini sinyalnya susah ya, teman-teman. Dulu. Bang, abang Islam atau Kristen? Mau tanya. Bang, beli sinyal dulu, Bang. Sinyal, Bang. Beli sinyal. Abang beli sinyal dulu, baru ngomong ke sini. Masalahnya sinyalmu itu, Bang, yang susah. Kita diskusi nggak bisa kalau gitu. Ya. Teman-teman sekalian, ini sekali lagi saya ingatkan. Karena yang nonton di TikTok ini lalu lalangnya itu sangat banyak, teman-teman. Kadang dia nonton 1 menit, ditinggal. Kadang orang baru datang lagi begitu. Nggak sestabil di YouTube. Kalau di YouTube, walaupun misalnya yang nonton tuh hanya 2.000-3.000 orang, itu stabil dia. Kalau di TikTok, biasanya mungkin banyak begitu, tapi lalu lalangnya itu sangat banyak. Jadi saya kasih tahu ya teman-teman, kalau kalian mau naik ke sini, pastikan
kalian itu punya jaringan internet yang baik. Jangan kalian naik ke sini modal nekat, sinyal nggak ada. Nanti kita komunikasinya susah gitu loh. Kalau komunikasinya susah, nanti saya ngomong halo, Anda ngomong balasnya 3 hari kemudian. Ya, ayo, Mbak. Oke, kita kasih naik ada Rizky Apandi. Apakah dia berani menggantikan Gus Wafi, gurunya Uncup PI? Ya, selamat malam Rizky Apandi. Ya, kita merasakan aura gemetar dan ketakutannya mereka menghadapi saya dalam berdebat ya. Memang jangankan si Wapi ya, si Juma aja itu takut ngadepin saya. Ketakutan mereka. Kita masih menunggu ya, masih menunggu. Kita kasih naik ada Rijal, coba Rijal 77. Oh, Rijal 77 sudah keluar. Kita kasih naik ada, bentar teman-teman ya, Junaidi. Ya, Junaidi. Ya, selamat malam saudara Junaidi. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera ini, Bang. Akunmu masih followersnya masih 3 orang ini. Di bawah dulu ya. Di bawah dulu. Teman-teman, ini info lagi ya. Kalau kalian mau naik ke sini, kalian itu jangan membikin akun-akun baru atau akun-akun palsu. Seperti itu. Yang followersnya itu baru 10 orang, 15 orang. Jangan. Lebih baik kalau misalnya kalian tidak berani menggunakan akun asli, lebih baik tuh kalian tuh nonton. Saya tahu kok kalian itu takut menggunakan akun asli. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa sesungguhnya Anda itu mengimani sesuatu yang salah. Dan Anda malu kalau itu terekspos. Saya tahu itu. Makanya kalau Anda sudah tahu Anda mengimani yang salah, segera tinggalkan. Kenapa kalian masih terus ikuti terus yang salah itu? Ya. Makanya teman-teman, kalau kalian tidak cukup ilmu, jangan naik. Kan saya sudah bilang berkali-kali. Kalau kalian Islam, tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam, ya jangan naik. Lebih bagus kalian itu belajar, nonton, begitu. Atau minta didampingi oleh ustadz-ustadz, baru menghadapi saya. Saya ini teman-teman, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Masa saya suruh bilang orang Islam lebih ngerti daripada saya? Saya akan mengucapkan apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Selama saya hidup, saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Begitu. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar nih. Sabar ya. Nyonya Aldi, coba nih. Nyonya Aldi. Ya, selamat malam Nyonya Aldi. Halo? Nyonya Aldi? Ya, sekejap. Anda Muslim ya? Ini. Tuh. Panik. Apa ini bisa bicara sendiri nih? Apa ini? Ini kamera mau. Gimana? Gimana? Apa ini? Kenapa bunyi sendiri? Sabar. Itu kamera belakang.
Tutup. Persis zaman dulu teman-teman. Kalau ibu-ibu zaman dulu kan kalau udah HP bunyi sendiri. Kenapa ini HP bunyi sendiri? Ya, Nyonya Aldi. Ya, Bang, Anda Islam, Bang Bang. Edis. Ya, Anda Islam. Ini kamu. gimana ya mau ngomongnya ya Bang ya? Gimana? Tuh kan kena pelanggaran kita udahan kan. Aduh. Gimana yang pelanggaran? Enggak, sebenarnya sih awal-awalnya bukan. Orang Katolik juga. Sebentar Bang. Ini nah apa ya kok begini-begini terus nih ya. Ini merahnya. Mau merahnya digituin nih. Oke, silakan Bang. Gimana? Aku yang mau bertanya ini bingung gimana yang mau bertanya ini ya? Bingungnya gimana? Ini. Tengok. Gimana nih? Nggak jelas. Kenapa? Bingung, nggak jelas. Ada apa sih? Herman kita. Teman-teman, ini kita udah kena pelanggaran. 3 kita kena pelanggaran lagi-lagi. Visibility. Nah ini, kenapa ya kita kena pelanggaran terus nih teman-teman? Agak sedikit ini sekarang TikTok nih teman-teman. Sikit-sikit pelanggaran nih. Apa gara-gara background kita yang menakutkan atau gimana? Kalau pelanggaran begini teman-teman bisa ketemu nggak? Karena kalau udah pelanggaran gini kita akan turun terus nanti. Iya ini. Karena background atau bagaimana? Mungkin karena backgroundnya. Bukan karena kolom komentar. Tapi nanti habis terus nanti begitu. Kalau kita lanjutkan. Cara mengaktifkan mode AI-nya gimana? Di mana caranya? Oh iya, coba saya aktifkan ya. Nah ini sudah saya aktifkan. Oh kita rungkat dulu saja ya. Oke baik. Teman-teman, kita rungkat tapi langsung siaran lagi nanti nih ya. Makanya teman-teman follow. Makasih Epi, makasih. Ya. Kita rungkat sebentar. Nanti kita langsung live kembali ya. Ketika berdiskusi, itu kita menggunakan data dan dalil. Jangan pakai asumsi. Karena Komal Bang Oki itu bukan Komal tempat adu congor. Bukan. Nah, Komal kita ini Komal diskusi. Diskusinya bersumber menggunakan data dan dalil. Tidak menggunakan congor. Seperti itu teman-teman. Ya buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sikit-sikit rungkat ya. Sikit-sikit rungkat. Oh jadi bingung ini sikit-sikit rungkat. Apa gara-gara pakai apa ini? Kenapa kita sikit-sikit rungkat ini? AI sudah, live AI sudah saya aktifkan sekarang. Ini ada pilihan di sini. AI, oke, ini sudah saya aktifkan. Setting. Sebentar. Nah ini sudah saya aktifkan. Saya bikin dulu ya. Saya bikin dulu stikernya. Sebentar, sabar ya. Saya bikin stiker dulu. Nah, ini dia stikernya nih. Sip. Yuk, silakan. Bagi yang mau menggantikan Gus Wafi
yang semalam. Kita masih menunggu, adakah yang sanggup? Kita tunggu nih, masih adakah yang sanggup atau sama saja. Tapi saya sih sanksi, saya ragu ada orang yang sanggup. Sangat-sangat meragukan. Gus Wapi saja kabur kok, apalagi yang lain, ya kan? Abdul Somad juga nggak akan berani. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan itu malah justru orang yang saya cari-cari untuk berdebat. Tapi mana hilang mereka? Ilyas. Yes. Muslim ya bang ya? Ya. Islam. Itu suara apa bang? Ada suara ya? Iya, musiknya masuk ke sini bang. Oh, kuat lah berarti. Oke. Bang, abang tahu nggak di dalam Al-Quran itu ada nama Ilyas di dalam? Tahu? Tahu? Siapa Ilyas itu bang? Nabi Ilyas. Siapa? Nabi Ilyas. Iya, siapa dia? Nabi? Iya, maksudnya Nabi yang bagaimana dia? Tak tahu. Iya, pantesan abang masih Islam. Ya, nggak apa-apa. Gimana bang? Apa abang mau ngapain ini? Mau PK atau gimana nih? Boleh je, boleh je. Oh, boleh aja. Baik, kita PK dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu ini maunya TikTok nih teman-teman, biar kita nggak kena pelanggaran terus. Bang Ilyas. Ya. Anda kayaknya dari Malaysia ya? Iya. Dari Malaysia. Benar. Bang, saya ini bang dari Indonesia. Saya ini Kristen bang. Oh, tapi nampak macam Muslim. Nampak macam Muslim. Kok bisa? Oke, teruskan. Dan? Oke. Jadi saya ini sering melihat nih orang-orang Islam yang sering membahas Kristen. Di Malaysia juga sering seperti itu kan? Betul nggak? Kau tahu? Nah, ini Anda banyak nggak taunya ini kalau begini. Makanya teman-teman, saya ini agak sedikit pening teman-teman. Karena apa? Biasanya orang yang saya ajak diskusi ini, ya banyak nggak taunya dia. Jadi apa yang mau kita diskusikan kalau kayak seperti itu, bang? Tapi nggak apa-apa, aku bisa dengar. Iya. Gini bang, saya menganggap abang itu tidak ngerti apa-apa soal agama Islam. Itulah sebabnya abang masih jadi orang Islam. Gitu. Seumur hidup, coba Anda sholat nggak? Bagaimana kalau sholat, apa yang Anda ucapkan? Ya, semuanya seperti di dalam sholat. Iya, gimana coba? Adalah banyak. Ada iya, ada jangan subuh, panjang-panjang, zuhur, yang pendek asar, saja. Maghrib, isya, banyak. Nah, coba Anda membaca Al-Fatihah nggak? Iya, baca. Ah, gimana ya baca Al-Fatihah? Dia akan mau dibaca di depan ini, baca sendiri-sendiri. Nah. Oke, saya aja yang bacakan. Waktu Anda membaca Al-Fatihah, Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Betul? Betul. Apa itu artinya? Di jalan yang lurus. Artinya? Di jalan yang lurus. Kayak ini, thank you. Di jalan yang lurus bagaimana? Ihdinas itu artinya apa? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Kan memang seperti, teman-teman, inilah gambaran orang-orang Islam. Pada umumnya seperti ini. Iya, saya tadi kok nggak sebut, tak tahu semua. Iya. Jadi memang teman-teman sekalian, apa yang kalian lihat dari orang ini, itulah gambaran orang Islam kebanyakan. Memalukan. Iya, makanya mereka masih jadi orang Islam. Kenapa Anda harus ngomong begitu dalam bahasa Arab? Nanti dia akan cakap pandai. So kita buat tak tahu. Saya dah langai 2 kali dah. Oh, dia bisukan kita itu kayaknya itu teman-teman. Dia bisukan kita, khawatir penonton dia nanti pada murtad. Bang, dengar. Yes. Dengar? Dengar. Abang bisukan saya di sana ya? Enggak. Bisa didengar sama penonton? Bisa? Bisa. Kenapa Bang harus bahasa Arab, Bang? Jangan tanya saya soalan, kamu cakap je lah. Jangan tanya saya soalan. Banyak soalan lah pula.
Dia tanya aku banyak soalan. Kau nak cerita? Kau cerita je kau nak cerita apa, aku nak dengar. Iya bang, karena begini bang, abang itu sudah dikerjain Aku bang. tak tanya kau pasal kau Kristian ke, pasal kau Bang. apakah aku tak tanya. Abang, Aku tak tanya. abang itu, Kau nak cerita? kau abang cerita itu je. udah dikerjain bang. Gini, abang itu udah dikerjain bang sama orang Arab. Apa? Dikerja apa? Dikerjain sama orang Arab. Kenapa aku dikerjain pula? Ya, abang begini-begini. Ditanya apa artinya? Nggak tahu lah. Begitu kan, betul tak? Betul tak? Aku tak nak jawab. Aku nak cerita, kau cerita je. Loh, apa bukan itu yang terjadi barusan tadi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak tahu kan? Setuju? Tak tahu. Nah iya. Terus bagaimana kita mau diskusi? Anda saja tidak tahu apa-apa, gimana? Aku tak mau diskusi, aku mau dengar aja. Kau nak cerita apa, kau cerita lah, aku dengar. Aku dengar. Ya sudahlah, gini saja bang. Abang belajar lagi saja ya. Nanti kalau kita lanjutkan pun percuma ya. Setuju? 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 Nggak setuju? Oh, Anda masih mau lagi? Tak, aku mau turun, tapi aku tak setuju. Oh ya sudah, baiklah ya. 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 Oke, baik. Kita Aku menang tau. putuskan dulu. Iya, kita cari gantinya Gus Wapi ini sulit. Gus Wapi aja nggak sanggup, apalagi yang kayak tadi. Gus Wapi tidak sanggup, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Ini operator muda ini dari tadi pengen naik terus. Ini ada apa ini? Operator muda. Terima kasih topinya. Terima kasih. Operator muda, Mangara Purba. Ya, silakan Bang. Kamera dulu, Bang. Terakhir itu bikin janji sama aku tapi nggak ada. Bang, ini dari tadi Abang ini ngajukan permintaan naik, kok bisa kepencet naik? Iya tadi kan udah keluar. Yang kemarin naik itu loh. Yang kemarin, yang mana Bang ya? Pernah naik sekali. Bukan, dari tadi ini Abang ngajukan permintaan naik terus ini. Bang? Dari tadi Abang ini ngajukan permintaan naik terus, ada apa? Nggak ada sih Bang, cuma mau naik gitu aja ya. Oke, saya blokir dulu Abang 1 minggu ya Bang ya. Saya blokir dulu. Oke Bang. Kita blokir dulu dia seminggu ya teman-teman ya. Nggak jelas teman-teman. Ngajukan permintaan naik terus dinaikin tapi nggak tahu mau ngapain. Ganggu aja, ganggu. Udah kita blokir dia. Seminggu kita blokir. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Saya ingatkan berkali-kali. Kalau misalnya kalian naik, kalian itu harus punya tujuan yang jelas. Kalau kalian naik terus terus ngapain naik ke sini? Makasih MK Rahman. Heran saya dengan orang-orang ini. Oke, kita kasih naik ada sabar ya. Sabar teman-teman. Saya pilih dulu ini dari nama-namanya yang kira-kira berkualitas ya. Ada 20 orang mau ngajukan permintaan naik. Coba ini Ahmad Gus Madura. Coba Madura lagi. Kita lihat. Semoga dia waras. Semoga. Ya Ahmad Gus Madura. Silakan Gus. Nyalakan kamera. Apakah Anda ini saudaranya Gus Wafi atau gimana? Bang. Ya saya dengar Bang. Jangan halu-halu aja Bang. Saya dengar Bang. Dengar. Halo Bang. Kan? Memang udah berat ngadepin saya itu teman-teman, berat. Sampean ini pusing menghadapi saya jadi pura-pura gila. Kenapa Anda pura-pura gila Bang? Karena pusing menghadapi saya ya. Halo Bang Edis. Bang Edis. Jadi teman-teman sekalian ya, Gus Wapi meninggal. Ya kan? Terus nih Ahmad Gus Madura belum juga memulai diskusi sudah gila. Bener lu Bang, undang. Memang berat ngadepin saya ini, berat saudara-saudara. Gimana, apa yang mau dibantah? Semua statement saya benar, tertulis dalam Quran dan hadis.
Mau dibantah tertulis dalam Quran dan hadis, nggak dibantah tetapi kok menjengkelkan. Susah kan? Susah. Ayo silakan. Kita kasih naik orang yang nggak pura-pura gila, teman-teman. Karena memang udah nggak terbantahkan semua ini. Iya kan? Apa mau dibantah? Semuanya benar. Oke, kita kasih naik ada Waryanto. Coba Waryanto. Ya, selamat malam Waryanto. Selamat malam kawan. Ya, Anda Muslim kan? KTP Muslim. KTP Muslim. Kenapa ini kok KTP Muslim? Orangnya bukan Muslim kah? Orangnya bukan Muslim kah? Lagi di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Nah, coba saya undang untuk. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera ini. Nah, ini kita sama-sama dari Lampung ya. Sama-sama dari Lampung, Dis. Lampungnya mana, Bang? Lampung Timur. Lampung Timur. Mana Lampung Timurnya? Maringgai. Jabung. 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 Bukan begal kan? Ini udah lama mau naik Dis, mau ngobrol-ngobrol nih. Cuman tapi abang ini suku apa? Lampung kah? Ulun Sunda. Oh, Sunda. Saya kira ulun Lampung asli. Sunda lahiran Lampung. Sunda lahiran Lampung. Ini sayangnya nggak bisa nyalakan kamera sih pengikutnya. Ini Oke, aku karena bikin Anda anak saya. Oke, karena Anda ini belum bisa menyalakan kamera, ya saya mohon maaf nih ya, karena syaratnya itu memang harus menyalakan kamera, Bang Waryanto. Tapi Anda Muslim ya? Oke, dah. Asli Muslim. Tapi Anda sudah mulai meragukan Islam? Dari kecil. Dari kecil sudah mulai meragukan Islam. Oke lah. Dari lulus SD itu pecinta Israel. Oke lah, baik Bang. Karena Anda belum bisa menyalakan kamera, kita kasih dulu yang lain ya. Mohon maaf ya. Ini syaratnya begitu, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Syaratnya begitu, teman-teman. Supaya kita nanti nggak dibilang pilih kasih. Kalau ini boleh, kalau itu. Biar kita sama ratakan ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Jeffrey. Ya Jeffrey. Halo, salam Bang Edis. Ya salam Bang. Halo. Ya dengar Bang, saya Bang. Abang Muslim atau Kristen? Oh, saya Kristen Bang. Oke, coba Bang, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Kenapa Bang ajukan permintaan naik? Silakan. Bentar ya, bentar. Tak padamin rokoknya dulu ya Pak. Gimana Bang? Salam kenal ya Bang. Ya, gimana Bang? Saya cuman mendukung Edi sih. Mendukung apa? Mengucapkan tetap semangat lah begitu untuk apa ya, untuk memberitakan Injil begitu. Hanya itu saja Dis. Lalu? Gitu aja sih. Hanya itu saja. Itu hanya sebagai berkat untuk Edis gitu. Oke. Lalu? Oke. Turunkan aja Dis. Terima kasih sudah bergabung. Gimana cara nurunkannya? Nanti naik lagi. Ya, teman-teman ya. Makanya teman-teman kadang-kadang saya ini ya capek teman-teman. Ngomong hal yang sesimpel itu aja banyak orang nggak ngerti. Apalagi bom-bom dan teman-temannya. Jadi makanya teman-teman kalau kalian tahu ya apa yang saya pikirkan, kadang-kadang saya duduk-duduk seorang diri begitu ya, saya mikirin kenapa ya, kenapa orang-orang ini, apakah gara-gara mereka ini dulu waktu kecil apa kebentur kepalanya, bagaimana? Kenapa orang-orang itu begitu lemot begitu? Tapi ya memang itulah teman-teman. Memang seperti itu, mau bagaimana? Bahkan ya teman-teman ya, kalau saya lihat Facebook,
Itu saya pernah hitung, kurang lebih itu 250 akun Facebook yang membawa nama saya. Kadang-kadang dia bikin namanya Edis TV, dia bikin cerita Edis TV, terus apa lagi, varietas atau apa segala macam. Followersnya gede-gede, ada yang sampai 500.000 followersnya. Dan ketika mereka ngepost foto-foto AI, itu foto-foto hanya AI saja. Foto-foto hasil daripada editan-editan begitu. Kadang saya lagi foto di mana begitu. Saya baca komentar-komentarnya itu, komentarnya ribuan teman-teman, ribuan komentarnya. Halo Bang Edis, wah Bang Edis sekarang, wah keren ya. Dalam hati saya, oh memang benar-benar, memang orang-orang itu nggak tahu begitu, bahwa itu bukan saya, itu orang-orang nggak tahu. Apalagi yang seperti itu, sedangkan yang kita kasih tahu di sini aja mereka nggak tahu. Ya, seperti itulah keadaan masyarakat ya. Makanya, ya mau gimana? Ya sabar. Begitu teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar teman-teman. Deris, oke, Deris. Halo. Ya, selamat malam Deris. Selamat malam. Ya, silakan Deris. Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim. Silakan Deris, nyalakan kameramu. Tapi ada, kalau orang Muslim yang mau belajar boleh nggak? Boleh saja. Kenapa nggak boleh? Oke lah. Bentar. Saya bantu dari sini, Deris. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan menyalakan kamera. Gelap-gelapan, Deris. Gelap-gelapan. Memang gelap lah posisi rumah aku nih. Nah, kalau gelap-gelapan, dikhawatirkan nanti abang jadi nabi. Terus? Kalau jadi nabi biasanya bang, nanti minta perempuan, itu loh masalahnya. Abang boleh jadi nabi bang, boleh, bagus bang kalau abang jadi nabi. Cuman masalahnya kalau nanti abang jadi nabi, nanti ngikutin nabi yang nomor berapa itu. Bawa perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya. Siapapun boleh menyerahkan diri, perempuan-perempuan jadi istri saya. Lu malah ketawa. Kan abang Edis menghibur toh. Oke, Deris, saya mau konfirmasi dulu. Anda betulan orang Islam? Serius. Apa buktinya kalau Anda orang Islam? Mau bukti apa? Ya terserah, apa yang bisa Anda buktikan bahwa Anda betul-betul orang Islam. Baca ayat apakah? Syahadat Boleh, maunya? boleh, silakan. Baca ayat dulu coba. Ayat apa? Ya terserah, ayat dalam sholat Anda coba. Yang pendek aja lah. Inna atoina kal kausar fasal lili rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya? Mana tahu. Mana tahu. Ya, dari situ saya yakin bahwa Anda seorang Islam dan Anda adalah cerminan orang Islam kebanyakan. Ya silakan, apa yang Anda bahas? Jangan nilai saya semua Islam kayak gitu. Bang, semuanya yang kayak gitu, Bang. Masa saya suruh ngomong yang lain? Bang, gini. Aku mau pilih Islam. Lu gini, dengerin. Kalau saya lihat 10 orang Islam semuanya pakai topi, masa mau saya simpulkan bahwa orang Islam pakai anu? Udah kena pelanggaran lagi kan? Pelanggaran lagi. Mau pelanggaran ya? Udah kena pelanggaran lagi. Ngeri ya. Iya, pelanggaran lagi. Ya, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya kita ke tema aja ini. Kok bisa bang? Bukti Quran jiplak Bible kenapa? Bang, saya nggak mau bahas itu. Masalahnya abang saja nggak ngerti Quran. Ya abang bisa jelasin biar aku nanti aku tanyakan ke saudara-saudara yang paham itu. Iya. Begini bang. Kita ini mau membahas sesuatu terhadap orang yang ngerti. Nggak mungkin saya bahas sesuatu Anda saja tidak ngerti Al-Quran. Habis banyak energi ya udah, nanti. Aku kasih satu pertanyaan aja baru aku doang. Aku kasih satu pertanyaan aja baru turun, dapat apa ya?
Iya, pertanyaanmu ya sama Yang itu belajar. aja pasti pertanyaanmu. Apa pertanyaanmu? Coba, saya pengen ada pertanyaan baru. Coba, pertanyaanmu apa? Ini yang saya mau tanyakan ini karena di sini perbedaan Islam dan Kristen ini. Tuhan dan Tuhan itu beda atau tidak sih, Bang? Itu aja. Kata yang sama itu sebenarnya. Kata yang sama. Maksudnya? Sebenarnya itu kata yang sama, tetapi sekarang masyarakat sudah membuat kalimat itu jadi berbeda definisinya. Padahal makna sesungguhnya itu adalah sama. Oh, Tuhan sama Tuhan di Kristen sama. Kalau di Islam beda, pas beda jauh. Sama, Bang. Di Quran juga sama. Itulah perbedaan Islam sama Kristen. Di situnya tuh yang berbeda tuh. Enggak, saya sudah ngomong dengan orang Islam. Saya sudah ngomong dengan orang Islam yang belajar, yang mengerti agama Islam. Dia bahkan mengatakan begini, sesungguhnya tidak ada kata Tuhan itu. Kata yang ada itu kata Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Tuhan kami gitu. Bukan Tuhan kami, karena Tuhan itu nggak ada gitu. Ayolah, Bang, Itu saya diskusi dengan orang Muslim seperti itu. Halo? Iyalah. Lebih baik itu aja, Yaudah, Bang. lakukan, Bang. Iya, lebih baik itu aja. Abang belajar aja agama Islam begitu. Karena apa? Karena kalau Anda tidak belajar, tidak pelajari agama Islam itu, Anda itu akan di situ terus gitu loh. Percaya sama Anda. Syarat Anda tahu nggak gimana caranya biar Anda jadi orang Islam terus? Gimana caranya? Nggak usah pelajari agama Islam. Karena kalau Anda pelajari, Anda pasti murtad. Pegang omongan saya. Loh iya. Gimana coba? Emang nggak ada yang bisa menjawab? Syarat, Bang? Siapa tahu Bang mau ngolok. Loh, syarat supaya Anda tidak keluar dari agama Islam, baca Arabnya, tutup amin, udah gitu aja. Nanti kalau Anda baca terjemahannya, Anda murtad. Tapi aku pernah doa doh, Bang. Aku pernah berdoa doh, Bang. Kalau doaku begini. Iya, sudah lama ini doaku ini, udah setahun lebih. Kalau Yesus itu Tuhan, berikanlah tanda atau apa segala macam ya. Bahkan sampai aku bilang matikan aku nih hari kalau memang dia Tuhan gitu. Kalau Kristen itu benar. Iya betul. Bang, itu hal-hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Banyak bang orang-orang Kristen bahkan lebih ekstrim. Atau orang-orang yang nggak percaya agama Islam lebih ekstrim. Dia membuat konten membakar Al-Quran. Dibikin konten bakar Al-Quran. Ah, terus? Ya nggak ada reaksi apa-apa. Iya, maksudnya pola pikir Anda itu segini loh. Membuktikan sesuatu benar atau salah, itu Anda harus periksa. Anda pelajari isinya. Bukan dengan cara menuruti kemauan Anda. Ada-ada saja. Nggak bisa Anda menentukan. Pokoknya kalau Anda nggak berbuat begini, berarti nggak begini. Ya mana bisa. Contoh, misalnya Anda bilang begini sama saya. Edis, kalau kamu nggak ngasih duit sama saya 10.000, berarti kamu nggak baik. Ya mau aja saya. Terus saya mau melakukan itu. Ya terserah, mau kamu anggap saya nggak baik juga nggak masalah, gimana. Pola pikir Anda itu salah. Begitu. Anda itu namanya mementingkan egomu, begitu. Bisa nggak Anda bilang begini? Bisa nggak Anda bilang begini sama tetangga Anda? Pokoknya kamu tidak dikatakan orang baik kalau kamu nggak transfer duit sama saya 100.000. Terus dia nggak mau transfer. Berarti dia nggak baik. Oke lah, kita cari Islam yang ngerti agama Islam dulu ya. Cuman udah nggak ada, gimana? Ini ya. Kalau Kristen Islam itu nggak ada, kira-kira seru nggak itu, Bang? Seru, sangat seru. Sangat seru, Bang. Sangat seru. Seru dari mananya? Ya karena besok bisa jualan-jualan saja. Besok kalau ada jualan paling dipecahin etalasenya. Menurutmu akan terjadi lagi nggak? Orang jualan, kemudian akan dipecahkan etalasenya? Nggak tahu. Udah pernah dengar berita seperti itu? Makanya Anda banyak nggak tahunya, makanya saya jadi nggak berminat diskusi itu. Dari yang datang dari tadi ini banyak nggak tahunya. Ya itu, aku juga bosan nonton di bawah ini. Kenapa ini?
Kristen-Kristennya naik. Gini loh, diskusi itu menjadi menarik kalau ada satu orang yang bermutu yang naik. Masalahnya yang naik ini, semua yang naik ini bisa saya katakan orang-orang yang nggak ngerti, dia mau ngomong apa juga dia nggak ngerti. Bayangkan Anda lagi Anda ini seorang ahli bedah jantung. Terus menurut Anda bedah jantung yang terbaik itu dengan metode A. Terus Anda membuat tantangan. Coba siapa yang mau membantah tesis saya? Terus yang naik itu tukang jual bakso. Oh, yang datang sebentar. Yang datang sebentar, tenang. Yang datang tukang jual bakso. Dia nggak ngerti itu. Bahkan apa yang baru dipaparkan tuh dia nggak ngerti. Nah, yang terjadi selama ini yang saya lihat begitu. Yang muslim-muslim saya undang kemari, semuanya nggak ada yang ngerti agama Islam, nggak ada yang ngerti, gitu loh. Semuanya itu cuman begini-begini aja bisanya. Amin. Nggak ngerti agama, nggak ngerti. Nol ilmunya, nggak ngerti apa-apa. Gimana? Iya, bagaimana caranya ada muslim atau Islam yang pintar yang naik kalau abangnya kayak gitu? Udah pada murtad. Yang begini, yang belajar sungguh-sungguh agama Islam sudah pada murtad. Yang ada tinggal seperti kamu ini saja tadi. Baca surat Al-Kautsar. Ditanya apa itu Al-Kautsar? Ya nggak tahu. Apa itu Al-Kautsar? Enggak tahu. Coba apa yang mau kita diskusikan gitu loh. Masalahnya yang naik itu yang saya dapati setiap saya ketemu orang Islam itu selalu seperti Anda ini. Begitu loh, selalu seperti itu. Oke, ini satu pertanyaan baru aku turun lah. Silakan. Kalau di Kristen Islam kan mengatakan Kristen sesat karena menuhankan manusia. Kalau Kristen mengatakan Islam sesat kenapa? Karena menuhankan mayat. Lo gimana? Kalau misalnya naik, ya aku turun lah, enggak tahu. Gimana? Karena menuhankan mayat. Gimana kami tuhankan mayat di mana? Oke, coba. Waktu Tuhan sebentar. mayat. Waktu kamu sholat, kamu begini nggak? Ya Rasulullah. Anda begitu nggak? Siapa yang pernah kayak gitu? Siapa? Ya Allah. Waktu Anda sholat, sebentar. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Anda bilang begitu nggak? Salam. Itu kan ucap salam aja. Iya. Ya, Anda ngomong sama siapa itu? Gimana? Ngomong sama siapa? Ngomong sampai siapa? Sama Allah mungkin. Jadi Anda bilang kepada Allah, ya Nabi, Allah adalah Nabi. Enggak, waktu Anda sholat, jujur-jujuran dulu. Anda bersolawat nggak? Iya, salawat. Oke, Anda mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi. Anda bilang gitu nggak? Iya, ucap salam ya. Kenapa? Apa artinya Assalamualaikum ya Nabi? Ya, Assalamualaikum ya Nabi. Oke, Anda ngomong sama Muhammad kan? Ya, ucap salam doang. Iya, ngomong sama siapa? Waktu Anda ucap salam tuh Anda ngomong sama siapa? Ya, sama Allah. Gini, memang penyembah mayat nih nggak ngaku kalau dia nyembah mayat. Gimana? Aku mengatakan, salamku sama orang tuamu bagaimana? Kalau misalnya orang tua masih hidup, artinya kita ngomong sama orang yang masih hidup. Contoh, salam ya Bapak, ya Ibu gitu. Kalau orangnya sudah mati, berarti kita ngomong sama orang mati. Setuju? Ya nanti. Kehidupan keduanya ini loh yang nanti dia terima, bukan sekarang. Jangan ngomong itu dulu. Ketika kamu mengucapkan itu, berarti kamu ngomong sama dia, betul nggak? Sama aku sama orang tuamu, Dis. Apa aku ngomong sama orang tuamu? Memang sulit. Jujur saja sulit. Untuk jujur saja sulit. Coba, gimana? Itu mau jujur aja loh, sulit Anda jujur. Ya nanti begini pemahaman Islam kan nanti baginda Nabi Muhammad SAW itu dibangkitkan. Enggak, jangan bilang nanti dulu gini. Kita nggak bahas nantinya. Sekarang Muhammad sudah mati. Sebentar. Sekarang Muhammad sudah mati apa masih hidup? Mati. Sudah mati. Nah, Anda ngomong nggak sama Muhammad sekarang ini? Dalam sholatmu, contoh misalnya, Assalamualaikum ya Nabi, wahai Nabi, salam-salam kepadamu wahai Nabi. Waktu Anda wahai Nabi itu ngomong sama siapa?
Ya sama Allah. Kan Allah Maha mendengar tuh. Nah, apa? Masa kamu ngomong salam kepadamu wahai Nabi tapi ngomong sama Allah? Ya udahlah Bang, gini aja Bang. Saya cuma pesan begini Bang. Ingat omongan saya, Anda masih Islam karena Anda itu nipu dirimu sendiri. Nah, itu aja. Oke ya, saya turunkan. Mau gimana? Mau dilanjutkan juga? Ya, silakan. Nipu diri sendiri. Kenapa dirimu sendiri kau tipu seperti itu? Fadilah, ya silakan Fadilah. Fadilah. Udah sepi ya channelnya ya. Apakah Anda seorang Muslim? Channelnya udah sepi, sawer aja udah dikit. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim lah. Ya, silakan nyalakan kameramu. Apa mau dibahas? Dongeng mana? Dongeng Ya, nyalakan Yesus. kameramu dulu. Dongeng Yesus mau dibahas. Kameramu nyala dulu, kameramu. Oke, nyala ya. Udah sepi sekarang ya. Kan? Kabur kan? Bantah nggak bisa. Membahas hal-hal yang nggak perlu. Coba bantah yuk, naik ke sini dan bantah. Silakan. Kita ini sudah mengangkat ribuan tema. Bahkan sebenarnya seluruh channel itu hanya ngulang-ulang saja. Nggak ada lagi hal yang baru. Tapi dari yang sudah berulang-ulang itu, kelemahannya kalian nggak mau jujur, itu saja. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Ray. Yo, silakan Ray. Ya, saudara Ray, Anda Muslim? Ya, puji Tuhan Kristen Bang. Ini Bang, maaf. Ini sebelah tadi Bang Nandar sama si Yusuf itu ngomongin Bang. Lalu? Naiklah Bang ke channel mereka Bang. Enggak usah. Saya udah naik semalam. Biar dikasih paham dulu tuh Bang. Saya sudah naik semalam, sudah. Oh iya. Oke Bang, lanjut Bang Edis. Oke siap. Lanjut Bang Edis. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Saya sudah naik semalam. Dan kalian sudah lihat sendiri, kalian yang nonton ya, kalian sudah menjadi saksi bahwasanya mereka itu memang ketika terpojok ya nurunkan gitu aja. Yo, makanya di sini sekarang saya kasih kesempatan nih, karena saya melihat ada orang-orang Muslim di dalam situ yang nggak puas. Saya melihat banyak orang-orang Islam di channel tersebut ingin menggantikan Wafi. Makanya di sini saya kasih kesempatan. Bisa mereka menggantikan? Bagi yang nonton semalam ya. Makasih Ani, makasih. Bagi yang menonton semalam itu, kalau memang kalian merasa tidak puas, sekarang saya kasih panggung di sini. Biar fair, gantikan si Wafi. Mana berani menggantikan? Yuk, saya tunggu. Ini kita udah kena pembatasan teman-teman. Makanya sama YouTube, sama TikTok nih dibatasi. Saya nggak ngerti apa permasalahan. Kita udah berkali-kali mencoba, tetapi tetap dibatasi, nggak ngerti. Ya, Nu Aiman, gimana bro? Wawai kabar no, nya cerita. Wawai kabar. Gimana Nu Aiman? Apalagi yang mau kita bahas nih Nu Aiman? Membahas apa ini? Kita sudah sama-sama mengakui nih, ya kan? Coba semalam nonton nggak saya dengan Gus Wafi? Enggak, semalam nggak nonton nyeruit, acara nyeruit mau puasa. Nggak nonton ya teman-teman. Padahal saya itu memberi kesempatan kepada orang Islam yang nggak puas dengan performa si Wafi semalam. Jadi gini, kalau temanya ini bukti Quran jiplak Bible tidak, karena dalam kata Rasulullah, kata ini dalam hadis itu wa antiku anil wahawa illa zikru wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan merupakan nafsu menaikkan wahyu. Lalu dalam Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini wahyu, bukan jeplak-menjeplak. Jadi syarat agama itu pertama dia punya Tuhan, kedua punya Nabi, ketiga punya kitab. Nah, 3 syarat ini mesti terpenuhi, maka itu baru disebut sebuah agama. Kalau dia tidak punya kitab, tidak punya Tuhan, tidak punya Nabi, bagaimana itu akan dikatakan agama? Ormas mungkin.
Begini, itu kan klaim-klaim pribadi. Bukan klaim. Begini, saya melihat begini Bro Aiman. Saya melihat argumen-argumen orang-orang Islam ini adalah argumen-argumen mengklaim diri sendiri. Contoh, ini misalnya ada orang Islam, saya tanya, Anda Islam? Iya. Kenapa Al-Quran itu benar? Ya karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Quran itu benar. Al-Quran itu dikatakan benar karena dia kalam Allah. Ini logika macam apa? Contohnya, Quran, dia begini loh, dikatakan kalam Al-Quran Allah. itu benar. Begini, ini logika orang Islam nih. Al-Quran itu benar karena kata Al-Quran itu benar. No, enggak, itu ini apa itu omongan orang yang Kita ngapain salah. diskusi kalau begini caranya? Jadi gini Bang, ini ya Edis. Kalau kami orang Lampung nyebut abang tuh kiai, jadi di bawah-bawah ini supaya paham. Jadi gini, kenapa orang Kristen meyakini Bible itu benar? Karena mereka meyakini itu firman dari Tuhan. Kenapa Bukan umat Islam seperti meyakini itu. Al-Quran itu Bukan benar? seperti Karena itu. umat Islam meyakini itu firman Allah. Bukan seperti itu. Gini, sesuatu itu benar ketika sesuatu itu bersesuaian dengan apa yang terjadi. Ya betul. Contoh misalnya, kalau misalnya si A mengabarkan bahwa telah terjadi gempa, terus dikonfirmasi, benar nggak gempa? Benar. Nah, maka itu menjadi benar. Jadi sesuatu itu benar bukan karena klaim. Semalam kita itu sedang membahas ini ya. Kita sedang membahas mengenai ada di dalam Alkitab seorang nabi namanya Nabi Nathan. Oke. Nabi Nathan ini datang menemui Daud. Di mana Daud? Gimana? Daud Kalianda apa Daud mana itu? Maksudnya Daud sang raja. Oh iya. Kirain Daud Kalianda. Ketika Nathan ini datang menjumpai Daud, karena peristiwa Daud ini mengambil istri orang. Waduh. Iya. Jadi ada seorang prajurit yang sengaja dibunuh oleh Daud dengan cara ditempatkan dia itu di pasukan depan supaya memang mati, karena itu yang diinginkan Daud, karena Daud ingin ambil istrinya dia. Nah, makanya diutuslah seorang nabi kepada Daud untuk menegur dia. Nah, waktu nabi ini membawa sebuah perumpamaan. Umpamanya begini, wahai Daud, ada 2 orang dalam suatu kota. Abang simak ya. Simak ya, supaya kita nggak ngulang lagi. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang ini memiliki sangat banyak kambing domba. Sementara yang seorang lagi, itu hanya punya seekor saja. Pada suatu waktu, si orang kaya yang punya kambing domba banyak ini kedatangan seorang tamu. Tetapi karena dia serakah, dia tidak mau mengambil satu kambing domba punya dia untuk disembelih dikasih tamu yang datang itu. Dia ambil punya orang miskin itu. Kemudian disidangkan itu menjadi hidangan sang tamu yang datang tadi. Nah, mendengar hal itu, Daud itu marah. Sesungguhnya orang tersebut harus dihukum mati karena dia telah berbuat keji. Dan terhadap si orang miskin tersebut harus diberikan kepadanya 4 kali lipat sebagai ganti. Lalu apa kata Nabi Nathan itu? Engkaulah orang itu, Daud. Kamu orang itu adalah kamu. Karena Tuhan telah memberikan kepadamu seluruh istana raja. Tetapi sekarang engkau mengambil istri seorang prajuritmu yang sengaja kau tewaskan. Nah, mendengar hal tersebut tersungkur dan tersujudlah Daud dan menyesal perbuatannya. Nah, itu dikutip, dijiplak sama Al-Quran. Mau tahu? Maksudnya Al-Quran menjiplak dari 2 Samuel pasal 12 itu. Dari Nah, Bible. itu yang saya bahas semalam sama Gus Wapi. Nah, Gus Wapi melarikan diri sampai nya berceceran di mana-mana. Lari menceret sampai menceretnya berjatuhan di jalanan. Lari dia tunggang langgang. Nah, tetapi ketika Al-Quran melakukan plagiatisme itu, kita bisa menemukan kenapa Al-Quran bisa melakukan plagiatisme. Saya kasih ayatnya ya. Oke, Quran surat apa banyak. itu? Baik. Kita inikan dulu ya. Sebentar. Kita buka Al-Quran surat Hud ayat yang ke Hud 1 sampai 25.
Surat Sad ayat 21 sampai 21 sampai 25. Makasih Bang Tobias, makasih. Nih, saya tampilkan ya di layar ya. Kiai boleh cross check di sana. Ini saya tampilkan di kamera biar teman-teman lihat nih. Surat Sad. Udah ketemu? Kita bandingkan nanti dengan Alkitab ya. Kita bandingkan dengan surat dari berapa ya? Dari 21, dari 21. 21 sampai 25. Oke. Kita buka bandingkan dengan 1 Samuel 2 Samuel 12. Pasal yang ke-12. Nih teman-teman nyimak ya, nyimak. Dari sini saja kalau kita mau jujur, itu orang akan berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Nah, sambil Kiai buka di sana, ini saya ini kan bacakan di sini nih. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dirawat dia sendiri nih. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal tersebut dan oleh karena ia tidak melihat belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu, dan seterusnya ya. Nah ini dijiplak sama kitabmu ini. Perhatikan, surat Sad ayat yang pertama. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Nah kata-kata memanjat pagar ini nanti jadi masalah. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami adalah 2 orang yang berperkara, yang seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nih, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Yai, Kiai jujur dulu Yai. Melihat sebuah kemiripan? Ya. Oke, begini Yai. Kenapa saya katakan yang di dalam Al-Quran ini menjiplak Yai? Pertama, kalau kita lihat di sini, di dalam surat Sad ayat yang ke-21, oke, yang datang kepada Daud berapa orang di sini? 2 orang. 2 orang dengan cara melompat pagar, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Alkitab yang datang kepada Daud ini 1 orang. Dia itu membawa perumpamaan tentang adanya 2 orang. Ngelihat bedanya? Nah, yang dibawakan ini adalah sebuah umpama. Ya kan? Tuhan mengutus Nathan kepada Daud nih. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Jadi 2 orang ini nggak pernah datang kepada Daud karena 2 ini hanya ilusi, hanya sebuah cerita saja. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada dirinya Daud. Nah, sementara yang di dalam Al-Quran betul-betul 2 orang. Nah, kenapa yang saya katakan dalam Al-Quran ini mustahil terjadi? Pertama, 1. Saya balik dulu kamera saya, Yai. Ya, saya balik dulu, Yai. Kita mau pikir yang logis-logis dulu, Yai. Yai, yang namanya raja, nggak usah bicara raja zaman dulu, raja zaman sekarang, dikawal nggak? Ya. Ada pengawal raja nggak? Banyak. Yai, coba lompat pagar. Main ke Thailand tuh ada raja, lompat pagar Yai. Besok jenazah dikirim ke Indonesia. Yai. Kasih tahu dulu sama penonton itu, gue dikirim paus dulu. Masa lu aja dikirim paus? Dia orang gimana enggak? Harus pintar dulu. Makasih Bang Yai. Begini.
kalau kita berpikir secara logis, raja zaman dulu itu keadaannya itu lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Dulu antar kerajaan itu sering perang. Nah itu makasih Bang Tobias, sudah dikasih itu sama Bang Tobias kan. Kasih Dulu apa? dikasih Kan tuh. gabus. Kan gabus. Ya jangan mikirin gitu dulu ya. Gini ya. Dulu antar wilayah itu perang. Majapahit menaklukkan bangsa ini, Sriwijaya menaklukkan bangsa ini. Dulu sama. Dulu perang itu antar wilayah itu sesuatu yang lumrah. Kerajaan satu menaklukkan kerajaan yang lain. Kerajaan satu minta sebuah kepada kerajaan yang lain supaya mereka memberi jatah, supaya aman mereka. Nah sekarang udah ada PBB. Nah karena zaman dulu itu perang antar kerajaan itu begitu masif, makanya raja itu nggak pernah lepas dari namanya pengawalan. Bahkan Daud itu pernah menulis sebuah mazmur bunyinya begini, seperti pengawal yang merindukan pagi. Makanya pegawai itu pengawal raja itu nggak boleh tidur. Mereka itu sangat rindunya dengan pagi hari. Karena apa? Karena mereka jadi satpam yang nggak boleh tidur, mengawal raja. Raja tidur, mereka duduk di depan itu, jadi patung bawa senjata. Nggak boleh tidur itu. Bagaimana mungkin ada orang masuk lompat pagar nemuin Daud sama Daud diajak ngobrol? Udah belum ya? Kalau udah aku nanggepin. Ya silakan coba tanggap itu. Oke. Jadi dalam tafsir ringkasnya ayat 21 sampai ayat 25, surah Shad ini mengisahkan ujian Allah terhadap Nabi Daud alaihissalam. Jadi dua malaikat muncul di hadapan Nabi Daud dengan memanjat pagar dan mengajukan perkara sengketa harta. Sengketa tersebut melibatkan seorang dengan 99 kambing betina yang menuntut kambing milik orang lain hanya berjumlah 1 ekor. Nabi Daud memutuskan bahwa orang yang memiliki banyak kambing itu berlaku zolim. Namun kemudian beliau sadar bahwa peristiwa tersebut adalah ujian dari Allah. Beliau memohon ampunan dan bersujud kepada Allah dan Allah mengampuni serta memberikan kedudukan yang mulia. Nah, ini sebenarnya ayat ini ibrah, pelajaran bagi umat manusia agar tidak berlaku zolim. Jangan pertanyaan saya ya begini ya. Nabi berbuat zolim, maka Allah pun akan menegur. Jadi dua orang yang lompat ke pagar itu merupakan utusan Allah berupa malaikat. Gitu ya, yang cerdas dikit ya ini. Masa meter-meter ayat ya. Oke, ya. Cerdas Sebentar. dikit dari Sebentar orang dulu ya. itu. Begini, dari mana kita tahu itu malaikat ya? Ya berdasarkan tafsir. Oh, tafsir. Iya. Oke, kenapa Jadi mereka harus ya. lompat pagar? Sebentar ya. Kenapa harus melompat? Jadi gini, mengajukan dengan memanjat pagar dan mengajukan. Iya, kenapa mereka harus manjat pagar itu ada apa? Itu poin Jadi kalau- apa yang ingin disampaikan gini, Pak, Al-Quran itu iya, coba? Kenapa? Kalau Nabi Daud itu dijaga oleh bala tentaranya benar, dijaga oleh pasukannya benar dan dia sangat ketat sekali. Tapi Allah mengirim malaikat yang tidak bisa dilihat. Dan ini Iya, merupakan pertanyaannya pelajaran begini yang ya, harus kita ambil. Yai. Ibrah yang harus kita ambil. Nah, kita ngegas terus kita Kiai. Jangan ngegas terus, wai. Ngegas terus. Yai, coba yang ingin saya tanyakan, Yai. Bagaimana mereka itu kok harus lompat pagar segala? Ya karena pagar itu dinding daripada rumah malaikat. Jangan kan pagar malaikat. Rumah kiai aja bisa dilompatin sama malaikat. Wah, apalagi cuma. Iya, kenapa harus lompat pagar? Sebenarnya gini ya. Perkara lompat pagar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Yang paling dibesarkan itu isi dari sebuah pelajaran dari peristiwa itu. Sekarang itu begini ya. Oke. Ibrah. Keputusannya Daud itu betul nggak? Kita ikutin saja dia ya, walaupun ini sebuah tafsir ya. Oke, malaikat yang masuk ke dalam. Nah, ketika malaikat itu masuk ke dalam, logika apa yang membuat Daud itu mengajak mereka ngobrol? Karena kalau secara nalar, itu pasti Daud sudah panggil pengawalnya. Hei pengawal, ada orang masuk istana kerajaan ini. Dan mereka dengan pongahnya berkata, jangan takut, hai Daud. Ini yang diomongin jangan takut nih raja. Ibarat kata gini ya. Daud alaihissalam Sebentar ya. Ibarat kata, Anda lompat istana kepresidenan, tahu kan? Kan di istana presiden ada presiden kan? Anda lompat pagar. Itu kalau Anda ketahuan tentara, itu pasti sudah bolong itu kepala itu. Pasti sudah jadi jenazah itu. Karena udah lompat pagar istana negara. Ini udah pasti diduga sebagai percobaan pembunuhan terhadap presiden. Ya. Nah, ketika Anda lompat pagar, tiba-tiba Anda ketemu di situ dengan presiden. Jangan takut, Pak Presiden. Kira-kira sempat nggak Anda ngomong gitu? Sempat nggak Anda ngomong, hai Presiden, jangan takut. Sempat nggak ngomong gitu?
Jadi Makanya gini, saya kalau bilang ya, nggak masuk akal cerita yang ada di Quran itu ya. gini bentar ya, sedikit aku boleh kan kiai ngomong terus gantian dulu Vice Bray. Jadi kan itu Nabi Daud alaihissalam itu dia pasti paham siapa yang datang. Dua orang malaikat yang menyerupai manusia dengan melompat pagar tersebut pasti dia sudah, aku utusan Allah. Wahai Nabi Daud alaihissalam, aku nggak ada dia bilang begitu ya, aku utusan Allah. Secara ini singkat ngada-ngada aja. Itu ya secara singkat seperti itu, dia membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kepada Nabi Daud agar tidak berbuat zolim. Saya balik dulu ya. Kezoliman yang Anda lakukan, maka tebusannya dengan mengganti kambing-kambing itu dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya alurnya. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Dan Gitu. adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk, jadi benar-benar dua orang ya. Jadi nggak ada di sini dikatakan malaikat ya, nggak ada. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut. Daud tuh terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan kamu merasa takut. Bayangin nih, dia ngomong sama raja, udah lompat pagar, jangan kamu takut. Yai, kalau nggak percaya Yai, coba lompat istana kerajaan di mana? Oh, di mana ya kerajaannya? Brunei, Yai, main ke Brunei, lompat pagarnya itu, nah, temuin raja Brunei itu. Setelah sampai di kamarnya, jangan takut. Yai, nggak sempet kita ngomong jangan takut, Yai. Dia pasti, raja itu pasti pengawal, pasti sudah begitu. Nggak, gini, makanya saya bilang ini cerita ini mustahil ini, Yai. Makanya saya bilang, Yai, jujurlah kita. Oke, ya, saya teruskan nih. Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi mereka ini minta keputusan dari Daud, tapi caranya ini lancang sekali. Lompat pagar menemui raja. Ini. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Terus, Daud berkata, ini baik benar Daud ini, udah lompat pagar istananya, dijawab-jawab sama Daud ya. Daud berkata, sesungguhnya dia, maksudnya yang punya kambing banyak tadi itu ya, telah berbuat zalim kepadamu, dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Entah apa nih maksudnya ini. Kalau baca Qurannya agak-agak ada yang ngomong ke sini dia bahas yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, Yai, keputusannya Daud sudah benar belum? Itu sebuah kebenaran. Itu satu kebenaran halus buat. Sebentar ya. Keputusannya Daud sudah benar belum? Sudah benar. Keputusan apa yang diambil? Keputusan Nabi Daud sudah benar untuk mengganti kambing dan dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Bukan, sebentar, apa salah Daud? Sebentar, apa salah Daud? Dia kan memutuskan perkara dengan benar. Sesungguhnya dia berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Betul? Berarti Daud kan menyalahkan orang yang punya 99 kambing tadi. Iya. Keputusannya Daud kan sudah benar ini. Betul. Nah, terus dia kok tersungkur sujud dan bertaubat dari mana? Paniang palambo paniang. Artinya gini, itu teguran dari dua malaikat yang menyamar manusia mengingatkan kepada. Ditegur apanya? Apanya yang ditegur? Agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Mana di sini tergesa-gesa? Nah, Hidayah. Nabi Daud mengakui dan Sagwagau nikau. Mana enggak ada di sini ya? Mana di sini kita tergesa-gesa mana ya? Nah, kedah. Tergesa-gesa yang mana? Mengisahkan ya kepada Nabi Daud ya, mengampuni Nabi Daud atas tergesa-gesanya dalam memutuskan perkara. Nah, gitu. Mana tergesa-gesa kita? Nah, oke ya. Kita gini saja ya. Saya gini aja ya. Sebentar. Saya bacakan gini. Itu perlu ditafsirkan. Ya, makanya begini ya. Makanya begini. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logis ya, ini kita jujur-jujur aja. Ya, kisah itu diambil dari sini ya. Ya. Ini di dalam 2 Samuel pasal 12. Terus kalau dua orang manusia itu di situ apa dalam tafsirnya? Malaikat apa orang itu? Baik.
Saya bacakan ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan sama Daud ini memang berteman mereka ini. Ya, baca sebelum-sebelumnya mereka berteman ini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Nah, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil, dan seterusnya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor domba dari miliknya itu untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu tadi dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar 4 kali lipat. Karena ia melakukan hal tersebut dan karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Nah, ini poinnya. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan ditewaskan oleh Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya. Lalu apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jelas? Ini perikop aslinya tuh dari sini, bukan yang datang 2 orang betulan. Jadi Yai, marilah kita jujur Yai. Inilah penjiplakan yang nyata Yai. Kejujuran itu gini. Memang kita harus jujur dalam berdiskusi. Pertama itu modalnya harus jujur. Ketika diskusi itu tidak jujur, lebih baik tidak berdiskusi. Nah, lalu cara menarasikannya pun harus jujur. Nah, kalau versinya Kiai itu jelas menarasikan ayat suci Al-Quran itu dengan cara menarasikan dari sisi negatif dan framing seolah-olah. Oke, kalau begitu Yai, bagaimana kita bisa yakin bahwa 2 orang yang datang kepada Daud yang melompat pagar itu bukan suatu peristiwa yang tidak terjadi? Karena itu mustahil peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Kenapa mustahil? Kenapa mustahil? Pertama, 2 orang itu nggak jelas siapa identitasnya. Kedua, 2 orang itu kan asumsi liar Yai. Jadi gini ya, artinya itu kita harus merujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, bagaimana itu diterangkan ayat 21 sampai 25. Ternyata 2 orang itu Allah utus manusia yang berbentuk malaikat untuk mengingatkan. Kalau menurut tafsir itu dijelaskan katanya perihal perzinahan Daud. Nah, berarti kalau menurut tafsir makin menyontek lagi ya. Tafsir kita bacakan tafsirnya. 1 sampai 25 mengisahkan ujian bagi Nabi Daud atas. Oke, baik, kita bacakan tafsirnya ya. Malaikat menyamar menjadi manusia memanjat mihrab untuk meminta keputusan perkara kasus perselisihan kambing. Baik. 99 PS 1 ekor. Kita tunjukkan ya. Memang mereka ini sungguh-sungguh nekat yang nyata. Saya balikan ya. Kalau kita ngomong ya, kita nggak menggunakan ini ya. Sebentar ini sungguh-sungguh kebenaran yang nyata ayat Al-Quran ini. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk teman-teman kita ketahui. Begitu. Kita balik kamera ya. Lihat ya. Iya. Surat Shad ayat 21 sampai 25. Mari ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Oke. Tafsirnya ya. Ntar kita kita hilangin dulu. Tafsir apa itu? Tafsir Ibnu Katsir ya. Oke. Kelihatan ya? Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu, meminta dan seterusnya nih. Para ulama tafsir bukan tafsir Ibnu Idris Tipi bukan ya? Ini loh, Ibnu Katsir, ya ampun ya, saya ini dituduh terus kita. Lanjut ke dalam begini. Oke, lihat. Nih. Perhatikan, kita baca ya. Menurut
para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israeliat. Nah, lihat kan? Nah, tidak ada satupun hadis pun dari Nabi yang menerangkannya hingga dapat dijadikan sebagai pegangan. Nah, nggak ada, Muhammad aja nggak tahu ini karena memang yang ambil dari sini. Nah, perhatikan nih. Di sini dikatakan apa? Nih ya. Ia terkejut dan ya tempat kedatangan ini dan seterusnya. Seorang pun masuk menemuinya tiba-tiba dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan seterusnya bahwa yang dimaksud karena kamu mengujinya dan seterusnya ya. Kita lihat nih. Menurut suatu riwayat nih saya bacakan ya. Nih, perhatikan ya. Sebentar. Kita bacakan. Sabar. Panjang bener nih ya tafsirnya ya. Panjang ya. Kiai harus cerdas kalau belajar Al-Quran. Kalau belajar Bible mudah. Ya karena baca Quran ini tafsir semua isinya ya. Karena Al-Quran ini lebih pantas dikatakan kitab tafsir. Kalau Bible bahasa Indonesia langsung paham. Kalau Al-Quran mesti bisa alif-alifan dulu. Kalau Kiai nggak hafal alif-alifan gimana mau bener ini memahami Al-Quran? Tapi ini yang mau saya sampaikan ya. Yang mau saya sampaikan ini apa dikatakan di sini ya? Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang berkebanyakan sumbernya berasal dari kisah-kisah Israeliat. Nah, jelas? Jelas nggak? Nah itu. Jadi intinya ya yang saya mau sampaikan intinya adalah bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut itu mustahil sebagai sesuatu yang bisa kita percaya. Karena apa? Karena itu melanggar yang namanya logika. Pertama, satu. Kalau ada orang masuk menemui raja dengan cara melompat pagar, itu boro-boro dia mau ngomong ya. Dia sudah pasti dipancung karena dia berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap raja. Yang pertama. Malaikat. Ya, malaikat itu kan asumsi liar. Ya, yang ngomong itu malaikat siapa? Muhammad dikatakan ini loh. Nih, Muhammad sendiri dia tidak pernah mengatakan apa-apa sehubungan dengan surat ini. Saya balikin ya kamera lagi ya. Aduh, lihat nih ya. Perhatikan nih. Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini telah mengetengahkan suatu kisah yang kebanyakan sumbernya dari kisah-kisah Israel. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW yang menerangkannya. Nggak ada ya. Anda bilang malaikat dari mana? Kenapa nggak Anda bilang gondoruo sekalian? Makanya saya bilang ini mustahil bisa kita percayai sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Maka kesimpulannya ini merupakan kesalahan daripada para penulis Quran tersebut ya. Dia mau nulis sebenarnya yang datang kepada Daud itu Nathan seorang diri membawa perumpamaan. Tetapi mungkin karena dia kurang bahasa Ibrani, karena yang disuruh menulis Quran itu adalah Zaid bin Sabit yang baru belajar bahasa Ibrani. Nah, dia ambil yang bagian yang kedua tadi. Sehingga dia datang kepada Daud dengan cara melompat pagar. Nah, kata-kata melompat pagar ini ya, ini didapatkan dari mana? Nah, kemudian dia masuk menemui Daud. Al-Quran bukan pagar mihrab. Iya, mihrab itu kan artinya pembatas ya. Batas. Iya, melompati pembatas. Artinya kan melompati batas. Namanya istana itu kan ada batasnya, ada boundary-nya, ada pagernya. Betul? Betul. Nah, itulah yang dilompati. Nah, bagaimana mungkin orang lompat masuk istana raja itu bisa selamat? Yai, sebentar ya. Kalau Anda lompat masuk istana raja, tujuannya apa? Ya itu kalau manusia tanpa izin jelas akan membuat perlakuan yang tidak benar. Tapi kalau iya, tujuannya sudah pasti assassination. Tujuannya pembunuhan terhadap raja. Makanya nggak mungkin dia dibiarin hidup ya. Tapi belum tentu juga ya. Belum tentu juga dia itu ini. Kalau yang masuknya itu tukang sapu. Tukang sapu sekalipun nggak mungkin dia lompat pagar ya. Kalau bayangin ya, nggak usah raja ya, nggak usah raja. Yang kecil-kecil aja. Contoh, apa sih contohnya?
Kapolres atau kepala ini. Kalau TNI itu apa? Markas TNI itu apa namanya? Apa namanya teman-teman? Kalau kalau wilayah kabupaten kan punya Polres. Nah, kalau kabupaten di TNI itu apa namanya? Dandim. Dandim misalnya. Nih, bayangin ya, ada Kodim. Ya, rumah Kodim itu kan dijaga itu sama pengawal. Anda lompat ke situ ya, wah meninggal. Pasti sama penjaga itu pasti ditembak mati ya, karena itu sudah pasti percobaan pencelakaan. Apalagi raja ya, raja dia ya. Nah kita lompat istana raja, lompat pagar tetangga saja kamu digebuk sama orang. Apalagi ini lompat ke rumahnya raja. Orang yang dilindungi super ketat. Aduh, gimana kita mau percaya sama cerita-cerita begini ya? Tadi sudah saya sampaikan terkait 2 orang itu utusan dari Allah berupa malaikat yang menyamar jadi manusia. Untuk asumsi liar itu ya. Nabi Daud, agar Nabi Daud jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi Nabi Daud pun mengakui dan sehingga dia bertobat dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada dia bertobatnya di situ karena tergesa-gesa ya. Itu kisah pelajaran yang wajib kita ambil. Itu sebenarnya kisah yang wajib kita ambil ibrohnya, baik dalam Al-Qur'an. Di mana di situ Daud menyesal karena dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Nah, itu teguran dari bukannya, Daud menyesal bukan karena tergesa-gesa. Daud menyesal karena dia numpahin air minumnya tadi. Dia menyesal ya karena dia nggak sengaja nendang air minumnya orang itu. Itu misalnya. Jadi itu ya, jadi gini, sebelum kagum miyah aja, sakit teling, nahan miyah. Jadi gini ay, artinya itulah kitab Al-Quran, sebuah kebenaran yang bisa diuji dengan akal dan pikiran yang sehat. Nah, berbeda dengan Bible itu kontroversi, ayat Bible satu dengan Bible yang lain bertentangan. Bagaimana manusia dipaksakan menjadi Tuhan. Oke ay, salam sehat dari Tanah Lampung, Assalamualaikum. Ya udahlah, ya. Salam teman-teman di Lampung. Jadi teman-teman sekalian ya, itu tetangga saya dia tuh ya. Lihat nih teman-teman. Dari mana lah jalan ceritanya Daud menyesal karena tergesa-gesa? Dari mana? Lihat. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia mana di sini meminta ampun karena tergesa-gesa? Kalau yang nggak ada di sini ya bilang aja Daud menyesal karena dia tidak sengaja menumpahkan air minum orang itu. Makanya Gus Wapi teman-teman, gara-gara ini semalam itu lari dia tunggang langgang. Lalu ributlah si Mila, turunkan dia. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu Wafi, ya saya minta tolong untuk mengejar itu, mencecar dia dengan mengatakan bahwa peristiwa itu adalah dongeng-dongeng yang tidak mungkin terjadi karena mustahil itu. Siapa 2 orang itu, tanyakan sama dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak lagi teman-teman, ada banyak lagi. Nah, besok mungkin kita akan membahas mengenai ada lagi yang sering diejek oleh mereka tentang perumpamaan orang bodoh dan orang bijaksana. Begitu. Itu kan sering diledek sama mereka itu. Surgamu berisi orang bodoh itu katanya. Nah, nanti kita akan makanya teman-teman, banyak sekali kutipan-kutipan di dalam Alkitab kita itu dicolong masuk ke dalam kitab mereka. Begitu. Saya sudah pernah menulis buku tentang itu bahkan. Begitu. Ya, mungkin teman-teman kita akan buat lagi buku yang versi terbaru ya, yang akan kita judul bagaimana kita mengetahui bahwa kitabnya uncup menjiplak Bible. Nah, itu besok mungkin kita akan produksi kitab itu untuk bacaan teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan kita ini kena ban ya teman-teman. Kita ini udah kena pembatasan dari tadi, makanya 6.000 terus mandek di sini teman-teman. Kenapa mandek? Karena kita kena ban 3 ini pembatasannya. Begitu. Jadi mungkin kita lanjutkan nanti. Saya rehat dulu sebentar. Teman-teman juga kalau mau rehat dulu ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan
fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya
mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Kayak sungai mengalir gitu ya.